Let's worship Jesus. Praise you. Hanya kau tempatku berlindung, dan hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu engkau selalu bersamaku. Angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan, hanya kau tempatku berlindung, dan hanya engkau laguku dan kekuatan. Oh, izinkanlah ku datang menyembah, sembahyang. Sedalamnya hatiku kau pun tahu Tuhan, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, tahu engkau selalu bersamaku. Kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, tahu engkau selalu bersama. Selalu bersamaku. Yesus.
Mohon angkat tanganmu di tempat ini. Ucapkan syukurmu atas kesetiaan Tuhan. Glory. Semua dapat kau lakukan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari nyatakan dengan iman. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat. Yes, Lord. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, katakan itu sangat mungkin bagi Yesus. Tak
Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita meskipun agak-agak buram. Namun saya percaya setiap kita yang hadir di tempat ini sudah siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan dan bahkan memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Jika berkenan Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah ini, terlebih dahulu kita minta pertolongan daripada Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang dalam kerajaan surga, kembali Tuhan, kami sekumpulan anak-Mu tunduk menghampiri hadirat-Mu, seraya mengucap syukur berterima kasih atas penyertaan, atas kasih karunia yang Tuhan selalu limpahkan atas kehidupan kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau bersyukur. 1 minggu lamanya kami boleh beraktivitas, kami boleh mengerjakan setiap pekerjaan kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Kami percaya semua hanya karena pertolongan daripada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sebagai rasa ucapan syukur setiap kami yang hadir, kami mau datang membawa pujian kami. Kami mau datang membawa penyembahan kami yang paling terindah kami persembahkan kepadamu Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Ibadah ini mulai dari awal pertengahan ke selesainya nanti terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan kita katakan Bapakku.
Jemaat-jemaat Tuhan saja katakan pujian ini kepada Tuhan kita. Ku nyanyi apapun keadaanku, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, dalam hidupku, Tuhan, ku menyanyikan, nyanyikan, nyanyikan. Ku memasmurkan, memasmurkan. Betapa dahsyat Tuhan, betapa hebat Tuhan. Ku sanjungkan, sanjungkan. Kau yang layak, kau yang layak. Pada pagi hari ini, siapa nama yang hadir di tempat ini mau membuka hati untuk jemaat Tuhan. Lewat pujian, lewat mazmur, kami buka hati untuk jemaat-Mu. Haleluya, haleluya.
Yesus kau mulia, Yesus kau mulia, teramat agung, teramat indah. Oh Yesus, ya Yesus. Masih dalam hadirat Tuhan, mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Teramat indah Tuhan, Engkau untuk kami nyanyikan. Teramat indah Tuhan, pekerjaan tangan Tuhan atas kehidupan kami. Apapun kondisi kami, apapun keadaan kami, selalu kami mau nyanyikan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu dalam hidupku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi katakan, ini nyanyian syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyikan, ku nyanyikan, ku nyanyi haleluya. Amin, amin. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku. Lebih lagi kita menyanyikan pujian ini. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Kami mau terus menyanyi kebaikan-Mu Tuhan.
Kami mau terus meninggikan Engkau, sebab hari ini hari yang Kau jadikan bagi setiap kami. Ada rancangan Tuhan yang terindah. Selama-lamanya jiwa kami bersuka, hati kami bermegah. Di dalam nama Yesus sama-sama serukan. Amin. Kasih sorak-sorak yang termulia buat Tuhan Yesus kita yang ajaib. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku walau tubuhku diremungkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Cuma Tuhan, ku mau tetap bersyukur senantiasa
Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang melayani dipersilahkan. Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan mengenai kelahiran baru. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, bagaimana cara kerja Roh Kudus dalam proses kelahiran baru seseorang? Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Roh Kudus menggunakan firman Allah sebagai media yang membuat kelahiran baru dapat terjadi. Firman Allah bukan hanya terdiri atas kata-kata, namun berisi kekuatan Roh Kudus. Mari kita baca ayatnya bersama-sama dalam 1 Tesalonika 1 ayat 5a. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Demikian katekismus kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang membawa anak kecil, boleh diarahkan ke lantai dasar untuk mengikuti ibadah sekolah minggu dan didoakan oleh guru-guru sekolah minggu. Baik, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Pegang janji, Dia selalu pegang janji. Bagi orang
setiap hidup kita. Dia yang peduli setiap hidup kita. Dia mengerti. Dia peduli yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi. Lagi dengan iman katakan, ya kau yang datang pada pagi hari ini, mungkin dengan beban, dengan masalah, sebelum kau katakan dia sudah mengerti, dia sudah lebih dulu tahu apa yang kau butuhkan. Dia Allah yang menanam setiap hidup kita. Dia Allah yang memelihara setiap hidup kita. Namun hanya satu yang dia minta, untuk setiap kita tetap percaya dan berpegang teguh kepada menjadi nyata. Kita yakin dan percaya apa yang dia kerjakan atas hidup kita baik adanya. Roma 28 ayat 28 berkata, semuanya mendatangkan kebaikan. Haleluya. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat. Mari dengan iman kita jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Yang mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti. Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi. Lagi dengan iman katakan, dia mengerti. Amin. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti. Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami persiapkan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siap duduk diam. Biarlah firman yang disampaikan boleh tertanam dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Berkati untuk hamba-Mu yang mengambil bagian pada pagi hari ini Tuhan. Berikan hikmat kepadanya Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap duduk diam dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita tinggal berdiri.
Pada pagi hari ini kita dilayani oleh Evangelis Jenny Haber STH. Kepada Ibu kami persilakan berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih sebab Engkau sudah hadir bersama dengan kami di pagi menjelang siang ini. Terima kasih untuk hadirat Tuhan yang manis di tempat ini. Kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami. Terima kasih bahwa Tuhan sendiri yang telah mengantar kami di tempat ini. Kami tahu bahwa keputusan kami untuk hadir di rumah Tuhan bukan karena keinginan kami, tapi Roh Kudus yang menarik kami datang ke rumah Tuhan. Di rumah Tuhan bukan hanya tempat kami berkumpul. Di rumah Tuhan bukan hanya tempat di mana kami memuliakan Tuhan. Tetapi di sini ada lawatan Tuhan. Di sini adalah satu kegerakan di mana aliran Roh Kudus bekerja yang akan menjawab setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, sesungguhnya segala berkat-berkat rohani yang terbaik Tuhan telah berikan kepada kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, belajar firman-Mu, merenungkan firman yang Tuhan hendak sampaikan melalui hamba-Mu ini. Berbicara bagi setiap kami Tuhan. Kami mengambil segala berkat yang Kristus telah berikan melalui firman Tuhan. Dan Roh Kudus akan menghidupkannya bagi kami. Dan firman yang kami dengar, kami renungkan, kami pulang dan kami lakukan dengan setia. Firman itu akan mengubah hidup kami. Menjadikan kami serupa, segambar dengan Kristus yang adalah Tuhan. Dan satu-satunya penolong kami yang setia. Berkati umat-Mu Tuhan. Berikan kepada kami tanah hati yang subur. Sehingga firman yang kami dengar, firman itu akan benar-benar bertumbuh. Berakar, jatuh di tanah hati kami yang paling baik. Tuhan berikan kepada kami hati yang lemah lembut untuk menerima segala perkataan firman-Mu yang mengajar, mendidik kami dalam kebenaran. Supaya kami tidak menjadi seperti dunia ini, tetapi menjadi seperti Kristus Tuhan kami. Terima kasih, ambil alih pemberitaan firman-Mu Tuhan. Dan bersatu hati di tempat ini, kami mengundang Roh Kudus untuk mengajar kami dan memberkati kami. Tolong hamba-Mu yang sangat terbatas ini untuk berbicara bagi nama-Mu. Dan kami berikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Kami sama-sama siap dengar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom semua. Apa kabarnya? Puji Tuhan, kok cuma satu orang? Semua sehat? Amin. Saya melihat muka-muka yang ceria pagi hari ini, sekalipun juga agak buram-buram juga lihatnya. Karena di sini terlalu terang. Nah, shalom sekali lagi. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, ini adalah ibadah raya yang kedua. Dan kalau tadi pagi saudara ikut ibadah raya yang pertama, itu temanya sama, bukan lagi hampir sama-sama. Sepanjang 4 kali ibadah ini yang saya tahu, saudara akan mendengarkan tema yang sama. Tapi saya selalu percaya bahwa setiap kali kita baca renungkan firman Tuhan ya, karena Roh Kudus itu adalah Allah yang kreatif, amin. Maka saudara akan selalu mendapatkan new blessing, amin. Berkat yang baru. Nah, mari sama-sama kita buka dari surat Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Atau satu kali sampai ayat 9 ya. Efesus pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Sudah dapat Bapak Ibu? Kalau sudah temukan bilang sudah dapat. Di depan juga ada. Nah, kita akan baca bergantian bersama-sama. Saya ayat 5, lalu Bapak Ibu Saudara ayat 6, begitu seterusnya sampai di ayat 9. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan sesama. Dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Amin.
Nah, kalau mau dapat pengertian yang jauh lebih utuh sebenarnya harus baca seluruh kitab Efesus atau surat. Ini sebenarnya lebih cocok dibilang surat ya. Karena ini surat yang Paulus tulis kepada anak-anak Tuhan yang ada di Efesus. Jadi bukan seperti kitab. Karena surat itu selalu bicara curahan hatinya kepada orang-orang yang ada di situ. Nah, kekasih Tuhan, kita akan merenungkan sama-sama tema besar hari ini adalah bekerja dengan hati. Sama-sama katakan bekerja dengan hati. Ya, namanya bekerja itu sesuatu yang sudah kita lakukan. Ada orang pernah saya dengar begini, saya mau cepat-cepat pulang di surga supaya tidak setengah mati mak kerja. Ya di bumi ini banyak air mata, di bumi ini banyak kesusahan, di bumi ini kita mesti cari uang luar biasa. Ya, tetapi surga itu bukan tempat pelarian Bapak Ibu. Ya, dari dunia yang hiruk pikuk ini, surga itu adalah tempat di mana kita akan bersama-sama dengan Tuhan selamanya dalam kekekalan. Nah, bicara soal bekerja itu bicara tentang mengerahkan tenaga, pikiran, energi, segala sesuatu yang kita kerahkan untuk sesuatu yang ingin kita dapatkan. Nah, kita perlu tahu dulu latar belakang daripada kenapa Paulus tiba-tiba menyinggung soal hubungan antara majikan dan bawahan, hamba dan budak. Karena kalau Paulus menggunakan kata hamba di sini itu dalam bahasa aslinya digunakan kata doulos. Doulos itu budak, slave. Bukan seperti kita hari ini. Hari ini di zaman modern seperti ini kita jarang menemukan ada budak. Benar enggak? Ya. Bahkan mungkin negara-negara sudah menghapuskan sistem perbudakan. Saya tidak tahu kalau di tempat-tempat tersembunyi ada, tidak ada, ya. Tapi itu sudah tidak ada, ya. Tapi mungkin ada juga Bapak Ibu di sini, saudara-saudara yang lagi bekerja jadi karyawan, tetapi pulang di rumah lalu bilang begini, kayak budak tong saya bekerja hari ini. Ya, saya merasa seperti budak, ya. Saudara, itu perasaan, itu merasa, tetapi sebenarnya sistemnya sudah tidak ada. Nah, kenapa Paulus menulis dan menyinggung soal hubungan antara majikan dan hamba di sini? Oleh karena pada zaman dulu di Kekaisaran Romawi, hampir sebagian besar populasi itu adalah budak. Ya, bisa mengerti. Di zaman dulu. Jadi Kekaisaran Romawi itu adalah kekaisaran yang sangat besar. Kingdom, kerajaan yang besar. Dan hampir sepertiga dari populasi yang ada pada masa itu, hampir sebagian besar adalah budak. Jadi 1 di antara 3 orang itu pasti slave. Pasti budak. Ya, bahkan orang merdeka itu sedikit, yang budak itu lebih banyak. Sehingga yang namanya sistem perbudakan pada zaman Paulus dulu itu adalah sesuatu yang sudah biasa, bahkan itu legal. Ya, sesuatu yang sah, sesuatu yang diperbolehkan. Bahkan negara mengambil ekonomi dan perputaran ekonominya itu dari perbudakan. Ya, jadi menguntungkan banyak pihak sebenarnya. Bukan hanya orang yang punya budak, tapi pemerintah juga dengan semua jajarannya dapat keuntungan dari perbudakan pada hari itu. Nah, pada masa itu, budak itu tidak semuanya jadi budak itu karena mau jadi budak. Kalau Bapak Ibu baca sejarah, maka ada 3 jenis budak. Yang pertama, seseorang jadi budak karena dia lahir sebagai slave. Dia memang lahir, dia gak bisa memilih. Sama seperti kita hari ini, kita gak bisa pilih. Papa mama kita mau dari mana, suku mana, warna kulit apa. Betul tidak? Ya, yang lahir kulitnya gelap maunya kulitnya putih. Yang kulitnya putih maunya lahir kulit bukan gelap saudara. Eksotik. Gitu ya. Nah, kita tidak bisa memilih. Ada banyak hal yang tidak kita bisa pilih. Nah, zaman dulu level pertama dari budak ini yang gak bisa milih. Dia mau milih jadi orang merdeka tapi dia lahir sebagai slave. Itu kenapa? Karena orang tua yang memang notabene itu sudah jadi budak. Bisa paham ya? Sehingga waktu dia lahir dalam lingkungan majikan memang dia sudah jadi budak. Identitasnya adalah slave. Dan budak pada zaman dulu itu adalah sesuatu yang dimiliki orang lain. Dia tidak punya kebebasan, dia sangat-sangat terikat. Ya, tidak diberi upah dan dia harus melakukan apapun yang majikannya mau. Jadi saudara lihat, jadi budak itu tidak baik. Betul. Menjadi budak itu sesuatu yang mengerikan. Kita bersyukur ada di bumi, di Indonesia yang merdeka. Amin. Yang demokratis ini. Nah, kedua, seseorang itu bisa jadi budak kenapa? Karena orang tua yang serahkan anaknya untuk lunasin hutang. Dijuallah dia jadi budak. Hari ini gak ada istilah budak. Hari ini dulu kita dapat istilah pembantu rumah tangga. Tetapi hari ini naik level ucapannya. Asisten rumah tangga. Oke, naik level lagi sekretaris pribadi. Gitu ya. Jadi sekarang yang jadi pembantu itu levelnya naik. Bukan hanya sebutannya berubah. Bagaimana majikan itu memanusiakan orang-orang yang bantu dan support dia. Ya, jadi orang bisa jadi level kedua ini. Karena dia nggak ada uang, dia mesti bayar hutang. Dia mesti jual anak-anaknya jadi budak. Saudara lihat zaman dulu, betapa susahnya orang ekonominya. Nah ketiga, orang bisa jadi budak kenapa? Karena kerelaan.
Dia beri dirinya untuk jadi budak. Dia pergi jual dirinya kepada satu majikan yang bisa beli dia. Kenapa? Ada banyak penyebabnya. Bukan hanya karena dia ingin memutus mata rantai kemiskinan. Bukan hanya karena dia ingin bayar hutang orang tuanya. Tetapi bisa saja karena dia mau jadi budak. Karena dia dikejar-kejar musuh. So paling bagus adalah berlindung dalam satu keluarga yang protek dia. Tetapi namanya budak itu tetap tidak baik. Mengerikan. Kenapa? Dia harus menjadi hamba. Bukan dalam waktu yang pendek. Tetapi dia bisa menjadi hamba selamanya. Kecuali dia dapat majikan yang baik. Ya, sehingga dulu, zaman dulu, Tuhan perintahkan kepada orang Israel selalu ada namanya tahun Yobel. Oke? Tahun kelepasan, tahun kebebasan. Setiap 7 tahun, segala sesuatu harus dilepaskan. Kalau ada budak sudah 7 tahun kerja, kasih dia bebas. Biar dia bebas hidup. Itu Tuhan baiknya. Kalau kamu kerja ladang, tahun ke-7, jangan kerjain itu ladangnya. Kamu makan dari apa yang sudah ada. Tuhan itu adalah Tuhan yang kasih aturan. Tapi dia juga Tuhan yang beri kelegaan. Amin. Tuhan itu suka kita bekerja, tapi nggak mau kita jadi budak pekerjaan, Bapak Ibu. Siapa di sini jadi budak pekerjaan? Pergi pagi pulang subuh, pergi siang pulang besok sore. Tapi tahukah Bapak Ibu yang ada di sini? Hari-hari ini iblis sedang membawa orang ke sistem perbudakan lagi. Supaya apa? They don't have a time. Mereka tidak punya waktu untuk ibadah dan cari Tuhan. Halo? Kerjaannya scrolling. Stop scrolling. Siapa di sini suka scrolling? Saudara lihat Instagram, saudara scrolling. 5 menit Jima. Lama-lama sudah 50 menit. Stop scrolling, looking God. Berhenti scrolling, cari Tuhan. Karena saudara sedang berada di peradaban masa yang sepertinya semuanya begitu mulus, begitu instan, begitu mudah saudara dapatkan. Orang bilang kalau saudara tahu teknologi, saudara genggam itu dunia. Tetapi tahukah saudara, saudara tahu teknologi tanpa Tuhan, saudara dimakan sama dunia. Yang percaya bilang amin. Ada banyak orang kehilangan dirinya hari ini. Kenapa? Karena dunia habisin dia hanya melalui gadget. Ini mengerikan saudara. Ini mengerikan sekali. Ya. Saya beberapa waktu mendoakan seorang anak dari seorang jemaat di tempat saya saudara. Ya. Tiba-tiba mimisan, tiba-tiba keluar darah, tiba-tiba sakit. Bagi orang tuanya itu, aduh panik. Waktu doain, tanya Tuhan, Tuhan kasih penglihatan. Ada roh yang masuk melalui game yang dia nonton. Saya gak mau kasih tahu gamenya. Saudara pikir bermain di dunia maya itu gak ada spirit, gak ada roh. Dan Tuhan bilang waktu kasih lihat itu, ini roh masuk melalui game waktu anak itu menghabiskan banyak waktu. Dan roh itu masuk ke aliran darahnya. Jadi targetnya iblis adalah bikin dia leukemia. Kanker darah. Anak SMP kelas 2. Dan kita berdoa dan saya konseling dia anak SMP. Saudara, kalau kita itu tidak dibawa urapan daripada Roh Kudus dan tidak tanya Roh Kudus, kita pikir segala sesuatu itu biasa. Gitu ya. Tapi kalau sampai Roh Kudus kasih tahu kita baru tahu. Alkitab berkata, segala sesuatu diperbolehkan. Amin. Tetapi tidak segala sesuatu membangun. Amin. Ini anak muda di sini banyak. Engkau mesti tahu apa yang dunia sedang tawarkan kepadamu dengan cara-cara yang begitu baik. Dan boleh. Tapi engkau harus belajar. Saya ini kalau engkau saya bicara kepada anak-anak muda ya. Engkau harus berhati-hati dengan teknologi yang hari ini engkau pegang di tanganmu. Itu sebabnya Paulus pernah berkata roh yang di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang di dunia ini. Roh yang ada di dunia itu roh yang miskin. Tapi roh yang ada di dalam diri saudara yaitu the Holy Spirit. Yang tinggal dalam diri saudara. Yang diberikan Yesus yang memeteraikan keselamatan saudara. Itu jauh lebih berkuasa dari apapun. Saya mengerikan melihat orang-orang menghabiskan banyak waktu dengan gadget mereka. Scrolling tiada henti. Scrolling itu terus tangannya scrolling. 1 jam, 2 jam berlalu. Dan saudara tiba-tiba keinginan saudara untuk makan tidak ada. Tiba-tiba sukacita saudara diambil. Tiba-tiba damai sejahtera saudara diambil. Tiba-tiba saudara jadi orang yang mudah moro-moro, koro-koro. Semua orang dilabrak. Kenapa? Saudara tidak mengerti bahwa di dunia supranatural itu ada banyak roh-roh yang bekerja. Saya tidak melarang saudara menjadi smart. Saya tidak melarang saudara menjadi akhirnya kita jadul. Tidak, saudara harus lebih pintar dari orang-orang yang pintar di dunia ini.
Amin. Saudara lihat Sadrak, Mesak dan Abednego dalam kitab Daniel. Alkitab katakan Tuhan berikan mereka 10 times, 10 kali kepintaran, hikmat pengertian. Tetapi semua itu untuk apa? Membangun mereka. Sehingga waktu mereka ada di Babel, mereka ada di negara lain, mereka jadi imigran, mereka jadi orang asing. Di sana mereka membawa nilai-nilai kerajaan. Bahkan seorang raja yang bermimpi gak tahu mimpinya, dia tanya sama Daniel. Daniel artinya apa? Dia yang mimpi dia gak tahu, Daniel yang tidak mimpi, Daniel tahu dia mimpi apa. Daniel kasih tahu pengertiannya. Saudara, hari ini Tuhan sedang mencari Sadrak, Mesak dan Abednego di generasi ini. Siapa yang mau pergi dan diutus Tuhan jadi Sadrak, Mesak, Abednego? Kok cuma Pak Peter? Kok gak ada? Saudara, dia gak belajar hari ini seperti kita coding, IT, teknologi, dan semua kepintarannya. Tetapi hikmat, pengertian, kebijaksanaan dia comes from the kingdom of God. Datang dari kerajaan Tuhan. 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang pintar yang ada di Babel hari itu. Dan Daniel itu bertahan di 4 kerajaan. Kok bisa? Kenapa? Karena dia selalu berketetapan. Bahwa waktu dia bekerja, dia melibatkan Tuhan di dalamnya. Dan dia selalu melibatkan Roh Kudus di dalamnya. Saya nggak tahu kenapa saya ngomong ini, sudah kemana-mana nih. Tapi saya mau bicara, ada orang-orang di sini, engkau sibuk dengan duniamu sendiri. Hari ini Tuhan mau kamu kembali. Dunia mencuri habis waktumu. Dan engkau kehilangan gairah, kasih mula-mula. Tuhan, gereja iya, melayani iya, berdiri di sini iya. Tetapi you lose. Engkau kehilangan kasih mula-mula. Segala sesuatu hanya sekedar rutinitas dan jadwal belaka. Hari ini saya berkata sebagai seorang hamba Tuhan. Kembali kepada kasih mula-mula. Amin. Kembali. Cari, kejar Tuhan dalam hidupmu. Apa yang hilang, gairahmu, semangatmu, cintamu, kerinduanmu kepada Tuhan. Kenapa hari ini sudah bergeser begitu banyak? Saudara mulai flashback, lihat lagi. Waktu-waktuku, prioritasku. Itu semua perlu dicek hari ini. Nah, kita kembali. Budak. Tidak ada orang yang mau jadi budak. Nah, tapi berjalan waktu ketika Injil mulai masif diberitakan, ada budak-budak yang kemudian percaya Yesus. Ya, ada budak-budak yang kemudian kenal Tuhan. Nah, sehingga waktu mereka jadi orang Kristen, mereka jadi orang percaya, mungkin mereka berada dalam satu dilema bahwa mereka punya majikan itu orang kafir tidak kenal Tuhan. Ya. Dan waktu Paulus mulai ada di jemaat itu, pertanyaan demi pertanyaan mungkin datang sama Paulus. Saya ini budak Paulus, Rasul Paulus. Saya punya majikan tidak percaya Tuhan. Bagaimana saya bersikap? Saya punya majikan itu bengis, keras. Pokoknya tidak mau tahu, saya gak ada waktu buat istirahat. Bagaimana saya harus bersikap sebagai anak Tuhan? Nah, ini isu-isu yang muncul pada saat itu. Ketika kekristenan dan Injil dan banyak orang mulai percaya. Apakah saya harus meninggalkan majikan saya yang kasar yang tidak percaya Tuhan? Apakah saya harus pindah majikan yang lain? Dan lain sebagainya. Karena tidak mudah orang mendapatkan kemerdekaan hari itu. Kalau bukan majikannya yang lepaskan dia, saudara. Karena budak itu jualan zaman dulu. Ya. Sehingga hal-hal ini menarik perhatian daripada Paulus. Sehingga di dalam tulisannya di surat Efesus ini, saudara akan menemukan di 6 pasal ini bagaimana Paulus itu mengajar, mendidik mereka bukan menekankan pada doktrin. Tetapi pada apa? Bagaimana caranya kita membawa iman kita, mempraktekkan identitas kita sebagai anak Tuhan dalam hubungan apapun. Kenapa? Karena di dalam Yesus kita sudah memiliki segala berkat rohani ada di surga. Makanya Efesus 1 ayat 3 Paulus mulai dengan kalimat ini. Terpujilah Allah, Efesus 1 ayat 3. Rekan-rekan multimedia bisa lebih cepat ngikutin saya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan. Coba lihat, telah apa? Mengaruniakan, memberikan. Kepada kita, apa? Segala berkat rohani dalam surga. Jadi orang yang percaya kepada Yesus itu tidak ada kekurangan apa lagi. Saudara tidak pernah kekurangan berkat sebenarnya. Tapi tena midoeku bu. Saudara di hadapan Tuhan tetap adalah orang yang telah memiliki segala berkat itu. Kalau ada yang kurang, saudara mesti cari tahu kenapa saudara kurang. Tetapi tugas Tuhan adalah dia sudah memberikan. Makanya Yesus dalam Yohanes 10 ayat 10b berkata begini. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
Kalau saudara berkekurangan hari ini, saudara deklarasi firman Tuhan. Yohanes 10 ayat 10b dan berkata, aku sudah diberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Maka segala kelimpahan itu akan datang dalam hidup saudara. Tentu saja ada caranya. Tetapi firman itu adalah satu kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat. Yang percaya katakan amin. Saudara hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan, bukan berdasarkan fakta. Amin. Itu sebabnya kita selalu ngajar anak-anak Tuhan atau kita ingatkan diri kita. Kalau kita sakit, kita tahu betul kita sakit. Sakit lambung, sakit mah, divonis dokter ini, itu dan sebagainya. Tetapi ada satu kebenaran yang lebih tinggi bahwa oleh darah Yesus kita sudah disembuhkan. Bahwa di atas kayu salib Yesus sudah menyelesaikan segala penyakit kita, hukuman dosa kita. Jadi ketika saudara ada penyakit, kelemahan, kekurangan, masalah, saudara ambil firman Tuhan dan saudara declare firman Tuhan. Saudara katakan di dalam nama Yesus, saya sudah sehat karena Tuhan sudah beri saya kesembuhan. Apa yang selesai itu benar-benar sudah selesai. Saudara hidup bukan di alam nyata saja. Saudara hidup di alam supranatural. Untuk membuat yang supranatural tidak terlihat itu menjadi nyata. Saudara harus ambil melalui memperkatakan iman. Itu sebabnya mengapa firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 5 atau 3 dikatakan apa? Renungkan Taurat itu siang dan malam. Orang benar itu kesukaannya apa? Merenungkan Taurat Tuhan. Apa itu merenungkan? Haga dalam bahasa Ibrani. Haga itu apa? Seperti sapi yang ngunyah makanan. Siapa pernah lihat ini sapi makan? Sapi itu lambungnya satu, tetapi ruangan dalam lambungnya itu ada 4. Kenapa orang Kristen makan firman, hidup firman itu digambarkan seperti sapi yang makan? Kenapa Tuhan itu suka ambil penggambaran yang luar biasa itu? Karena kalau sapi makan, enggak model kita kayak makan. Apalagi anak-anak zaman now. Kalau makan itu pilih-pilih. Enggak mau tahu, enggak mau tempe. Maunya apa? Spaghetti. Maunya yang keren-keren. Kasihan orang tuanya. Dia levelnya luar biasa pilih makanan. Nah kenapa Tuhan mau ajar kita makan firman Tuhan melalui sapi? Saudara pernah lihat sapi kalau makan? Satu kali dia makan itu rumput. Atau tumbuh-tumbuhan. Dia kunyah. Nggak model kita saudara. 3 kali kita karena kita cipuru Miki. Lapar Miki. Gitu ya, kita asal telan, belum dikunyah, belum dicerna sudah telan, karena sudah apa? Kelaparan. Tapi kalau sapi makan, lihat, dia begitu menikmati makanannya, sampai nggak boleh ada yang keras, cair pun masih dilumet. Habis dia makan, tubuhnya baru mencerna, dia muntahin itu makanannya, itu sapi. Setelah itu dia menikmati dulu yang masih sisa, and then dia makan lagi yang dia muntahkan. Tidak ada yang tersisa. Tuhan bilang, orang yang merenungkan Tauratku siang malam seperti sapi ngunyah makanan model kayak gitu. Sampai semua nutrisi zatnya, kebenarannya masuk. Nah kita, bagaimana kita merenungkan firman Tuhan kalau siang malam kita main HP, main Instagram, main TikTok. I'm telling the truth, saya bicara kebenaran. Siapa suruh undang saya? Amin, saudara senang hari ini? Saudara diberkati? Aduh pendetanya. Bikin saya teriris-iris, bagus. Kalau firman itu mengiris engkau luka itu bagus. Biar Tuhan bisa sembuhkan dengan obat yang benar. Amin. Tuhan bilang perkatakan firmanku itu obat yang manjur. Bukan perkatakan masalah, bukan ngeluh sana sini. Kita kembali, saya gak tahu kenapa Tuhan bawa sejauh ini saudara. Budak. Sehingga Paulus mulai mengingatkan mereka dan beri nasihat sama orang-orang Kristen yang ada di Efesus yang statusnya sebagai budak. Sebenarnya sebelum Paulus bicara tentang hubungan antara budak dan majikan, dia menyinggung hubungan yang paling dasar dalam keluarga, yaitu apa? Suami istri, orang tua dan anak. Kenapa? Karena berkat rohani yang ada di dalam Tuhan, yang dia sudah berikan kepada kita, itu harus termanifestasi dalam seluruh hidup kita. Nah satu hal yang penting yang saudara akan temukan dalam seluruh kitab Efesus ini adalah kata submit, kata tunduk. Ya sama-sama bilang tunduk, bukan nanduk. Kenapa? Ciri anak Tuhan yang percaya kepada Yesus, dia dipenuhi dengan Roh Kudus, Efesus pasal 5. Dia dipimpin oleh Roh Kudus dan waktu Roh Kudus pimpin kita, dia selalu ajar kita untuk tunduk pada otoritas yang ada. Bapak Ibu, di dalam hidupmu dan hidupku di dunia ini, saudara tidak bisa lepas dari apa yang namanya otoritas. Ayo sama-sama bilang otoritas. Dan Tuhan memang sengaja menempatkan banyak otoritas di sekitar kita, supaya melaluinya kita belajar tunduk, taat, menghormati dan menghargai. Otoritas itu apa Bu? Banyak. Kalau saya jadi anak, otoritas saya paling tinggi adalah papa mama saya. Oke,
Kalau saudara jadi pelayan hamba Tuhan di sini, otoritas tertinggi saudara apa? Gembala sidang. Ibu Elizabeth. Hah? Ibu Margareta. Kok saya bikin nama baru ya? Minta maaf ya. Gitu ya, Ibu Margareta. Ada Pak Esra. Ada leader, ada Pak Peter. Ada susunannya. Saudara jadi warga negara, saudara punya otoritas apa? Lurah, camat, bupati, gubernur. Paling tinggi di bangsa kita adalah 01, Pak Prabowo. Itu adalah otoritas. Saudara tidak bisa bilang gini, saya nggak mau di bawah seseorang. Nggak bisa saudara. Saudara akan terus ada dalam lingkaran otoritas. Karena itu memang adalah ketetapan daripada Tuhan. Nah, otoritas yang paling tinggi dari segala sesuatu adalah Yesus sendiri. Bahkan Yesus pun di atas dia ada Allah Bapa. Sekalipun mereka memiliki derajat dan level yang sama sebagai Elohim. Tetapi Yesus waktu dia jadi manusia. Alkitab berkata dia mengosongkan dirinya dari segala sesuatu. Menjadikan dirinya slave, budak hamba. Untuk melakukan kehendak Bapaknya. Ya saudara kalau bicara tentang konsep bekerja, majikan dan hamba. Saudara gak perlu jauh-jauh bicara konteks kita dalam bekerja. Saya gak mau detail di situ. Saudara lihat contoh kita Yesus Kristus yang begitu luar biasa. Sehingga waktu Paulus nulis ini dan beri nasihat kepada budak itu. Paulus itu bukan berarti dia tidak mengutuk perbudakan pada saat itu. Dia tidak membenarkan perbudakan. Karena dia tahu kalau dia terang-terangan ngomong gak boleh ada perbudakan. Itu akan menimbulkan reaksi atau respon yang tidak baik. Itu akan merugikan anak Tuhan yang bekerja pada satu majikan. Tetapi yang paling penting bukan apakah ada perbudakan atau tidak. Karena buktinya Injil berjalan. Negara-negara Eropa yang dulu menerapkan perbudakan, saudara, lama-lama hapus perbudakan. Kenapa? Karena mereka tahu kebenaran firman Tuhan. Jadi berhasil itu sebenarnya tugasnya Paulus. Tetapi Paulus yang lebih penting adalah dimanapun engkau berada, tunduklah. Seperti engkau tunduk kepada Kristus. Makanya saudara akan menemukan banyak istilah. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami, bukan ditanduk. Dan suami-suami, Efesus 5, kasihilah istrimu sebagaimana Yesus mengasihi jemaatnya. Jadi lihat, segala dasar apapun hubungan dalam hidup kita harus berdasarkan hubungan kita dengan Kristus. Kristus yang mengasihi kita. Makanya kasih Kristus itu adalah fondasi dari semua hubungan apapun yang saudara sedang jalani dan bangun dalam hidup ini. Kalau saudara lagi pacaran, kasih Kristus harus menguasainya. Halo? Kalau saudara lagi bekerja, di mana? Di kantor, di bank, di institusi, lembaga manapun. Kasih Kristus harus menguasai saudara. Kenapa? Karena saudara itu bukan hanya hamba manusia. Tuhan melihat kita sebagai utusan-utusan dari Kristus Yesus. Nah, nilai-nilai kekristenan ini yang Paulus mau tekankan di dalam diri daripada budak-budak itu. Supaya apa? Mereka benar-benar menjadi pekerja yang memuliakan Tuhan. Nah, saya tidak banyak waktu. Kita masuk pada intinya. Bekerja dengan hati. Artinya apa? Bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena konteksnya itu. Bukan dalam konteks suami istri. Atau anak dengan orang tua, tapi dalam konteks sebagai majikan, karyawan hubungannya. Nah, di zaman modern kita, ini yang paling umum. Manajer dengan bawahan, bos dengan karyawan. Benar? Owner dengan orang-orang yang bekerja di bawah dia. Ini yang paling umum hubungannya saudara. Nah, bagaimana Tuhan mau kita bekerja di tempat apapun di mana Tuhan tempatkan kita. Sederhana seperti temanya, bekerjalah dengan hati. Kenapa? Amsal 4 ayat 23. Hati itu sumber kehidupan, jaga itu hati. Kapan hati tidak dijaga? Pekerjaan jadi berantakan, kenapa? Salah sendiri. Jadi penekanan di sini bukan hanya kepada majikan. Saya mau bicara dalam konteks dimanapun. Tuhan menempatkan kita untuk mengabdi, untuk bekerja, berkarya. Atau mungkin ada yang kerja sambil kuliah di sini. Dimanapun saudara, prinsip firman Tuhan itu sama dan harus dibawa. Nah, saya masuk pada intinya. 1, kita mau belajar prinsip bekerja dengan hati. Berdasarkan perikop ini. Yang pertama, orang yang bekerja dengan hati adalah orang yang taat. Coba lihat, Efesus pasalnya yang ke-6. Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-5. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan berkata begini, ini kata Rasul Paulus. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di mana? Di dunia ini. Dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati. Sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ingat,
Segala pekerjaan, aktivitas, cita-cita, kerinduan kita yang kita mau jalani atau sedang kita jalani selalu ada kaitannya dengan hubungan kita dengan Kristus. Amin. Kenapa? Kalau kita dalam Tuhan, kita tidak melihat diri kita ini hanya sebagai manusia biasa, tetapi kita tidak bisa dilepaskan dari Kristus. Kenapa? Karena kita berasal dari Kristus dan kita anak-anak Yesus Kristus. Itu identitas kita yang baru di dalam Tuhan. Nah, bekerja dengan hati, simple. Taat. Ini Paulus mau bilang, sama budak-budak, hamba-hamba. Bahasa hari ini adalah karyawan-karyawan, pegawai, siapapun kita Bapak Ibu yang hari ini punya majikan, punya bos. Dalam konteks pekerjaan, dalam konteks marketplace, dalam konteks sekolah, dalam konteks gereja. Sekalipun kita punya otoritas, tetapi kita dipanggil untuk selalu obey, taat. Taat itu adalah wujud daripada iman. Oke, dan taat itu selalu bersaudara dengan apa? Setia. Amin. Paulus berkata, hai hamba-hamba. Jangan dipanggil hamba-hamba. Dolos itu budak. Hai anak-anak Tuhan yang hari ini bekerja. Engkau punya pimpinan, engkau punya bos. Dimanapun. Taatilah Tuhanmu yang ada di dunia ini. Saudara, kita punya Tuhan di surga. Amin. Tetapi karena kita punya Tuhan di surga, dia taruh kita di bumi, kita harus menghormati otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan itu siapapun yang hari ini menjadi pimpinan saudara. Termasuk orang tua Bapak Ibu kalau masih hidup, itu juga adalah pimpinan. Itu adalah Tuhan kita juga. Saudara tahu di dalam Alkitab, Sarah itu panggil Abraham itu apa? Tuanku. Kalau saya bilang begitu, langsung istri-istri, masa saya mau panggil suamiku Tuanku? My Lord. Gitu ya saudara. Tapi lihat, Sarah itu istri, Abraham itu suaminya. Tetapi tradisi dulu ya begitu. Saking begitu dia respect, dia menghormati Abraham suaminya, dia panggil Tuanku. Jadi bukan hanya hubungan suami istri dalam kemesraan, tetapi ada respect di sana, ada taat di sana. Nah, orang yang taat itu adalah orang yang mau mengerjakan apapun yang disuruh. Nah, kalau saudara disuruh sama pimpinan, saya nggak mau detail di sini ya. Saya nggak mau kasih contoh ini, saudara tahulah. Tetapi saya hanya mau sampaikan prinsip firman Tuhan, apa yang Tuhan mau. Waktu kita jadi karyawan, pegawai, waktu kita punya majikan, kita punya otoritas di atas kita. Tuhan bilang apa? Taat. Tapi bagaimana kalau dia suruh kita lakukan yang tidak baik? Jangan taat. Saudara berhak untuk tidak taat. Ketika pimpinanmu menyuruh engkau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saya disuruh markup bu, saya disuruh kasih naik harga barangnya bu. Ante kamu mami. Bagaimana mi? Itu bahasa Makassar kayak gitu ya. Saya disuruh untuk merubah pembukuan keuangan. Itu bagaimana? Hal-hal praktis seperti ini saudara alami enggak? Makanya di keuangan itu banyak stresnya. Kenapa? Mau berlaku jujur, mau berlaku benar, mau taat seperti firman Tuhan. Orang yang taat diberkati Tuhan. Tetapi punya majikan, punya bos, punya manajer, punya GM, punya pimpinan yang apa? Mengarahkan untuk melakukan hal-hal yang curang. So saya mesti lakukan apa? Cari kerja lain. Nggak gampang bu. Disitulah mengapa saudara mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya mengapa Efesus pasal 5 dimulai dengan apa? Jangan mabuk oleh anggur. Tetapi hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus. Baru Paulus bisa bicara pasal 6. Hubungan antara suami istri, orang tua dan anak. Hubungan antara majikan dan karyawan. Kenapa? Karena kita bisa hidup di era yang putih, merah, hitam, kelabu ini saudara. Hanya ketika Roh Kudus kasih kita hikmat sebagai anak Tuhan. Dan bisa tetap menjadi orang yang berintegritas. Yang percaya katakan amin. Tanpa saudara melibatkan Roh Kudus, saudara akan ikut arus. Saudara bisa bilang begini, ibu pendeta ini toh gampang ngomongnya. Ibu gak tahu saya di kantor. Setengah mati bosku itu nyuruh-nyuruh saya. Sambarang dia suruh kak. Melakukan kecurangan, memerintahkan sesuatu yang tidak harusnya saya lakukan. Itu bertentangan dengan hati saya. Itu sebabnya prinsip firman Tuhan datang kepada saudara hari ini. Taatlah sesuai dengan firman Tuhan. Seperti saudara taat kepada Kristus. Tetapi saudara berhak untuk berkata tidak ketika itu menentang firman Tuhan. Amin. Saya rasa ketaatan apapun yang hari ini sedang kita jalani, tidak akan pernah ada yang bisa mengalahkan ketaatan daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Filipi 2 ayat 8 berkata apa? Dan dalam keadaannya sebagai manusia, itu Yesus. Dia telah merendahkan dirinya
dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara jangan bilang begini, Yesus kan gak ada bosnya. Siapa bilang Yesus gak ada bosnya? Dia memang adalah Allah, tetapi waktu dia datang, itu benar-benar dia mengambil rupa manusia 1000 1,000%. Dia mengosongkan dirinya, dia punya bos di surga Allah Bapa yang kasih dia tugas penyelamatan, dan itu tidak mudah, saudara. Ketaatan kita ini tidak sampai berdarah-berdarah, tetapi taatnya Yesus itu bukan hanya berdarah sampai mati. Tapi Alkitab berkata, ia merendahkan dirinya. Kalau saudara mau belajar taat pada otoritas yang ada di atas, saudara harus belajar merendahkan diri. Apa yang membuat kita seringkali melawan otoritas kita? Oleh karena kita sombong, ego. Kita merasa kita nggak mau disuruh-suruh. Berapa banyak orang yang dari rumahnya selalu melawan orang tuanya. Makanya kenapa Paulus kasih contoh? Tunduk itu dimulai dari rumah. Kalau kita belajar menghormati orang tua, kita akan bawa kebiasaan itu waktu nanti kita bekerja dan punya majikan. Tapi kalau saudara merasa waktu disuruh bos, saudara merasa egois, saudara merasa nggak pantas disuruh-suruh, saudara akan kena cilaka. Saudara akan dapat trouble. Orang yang taat itu orang yang mau merendahkan dirinya. Dan dia tahu bahwa dia harus taat. Kenapa? Sebagaimana Kristus taat kepada Bapaknya. Dan hari ini saya anaknya, saya juga harus taat kepada otoritas yang ada di atas saya. Saya suka cerita Yusuf. Sudah tahu Yusuf ya? Kejadian 39 sampai seterusnya. Anak muda yang luar biasa ini 13 tahun jadi slave, 13 tahun jadi budak. Dijual oleh saudara-saudaranya, saudara. Tetapi sebelum dia dijual, dia belajar taat dari rumahnya. Bapaknya selalu suruh dia cek saudara-saudaranya menggembalakan domba, dia pergi. Saudara-saudaranya bully dia, saudara-saudaranya suruh dia apa saja, dia taat, saudara. Sekalipun dia dicurangi, dia taat. Waktu dia sampai di rumah Potifar, dia belajar taat. Waktu istri Potifar merayu dia taat gak? Taat gak? Tidak, kenapa? Waktu istri Potifar mau sama dia, ngajak dia tidur, Yusuf bilang apa? Bagaimana bisa aku melakukan kejahatan ini di hadapan Tuhan Allahku? Lo coba saudara. Kalau saudara dikasih wewe gombel hari ini. Saudara gak lihat, istrinya gak lihat. Wewe gombelnya suruh tidur. Ini saya bicara sama laki-laki ya. Saudara bilang apa? Wih, wewe gombelnya di situ sudah mempesona sana sini. Saudara bilang apa? Mari Miki Begitu ya. Saudara zaman sekarang cari model Yusuf itu langka. Di mana orang tidak lihat, dia tahu Tuhan lihat. That's integrity. Itu integritas, taat. Bukan karena dirinya, tapi karena Tuhan. Dia menolak rayuan istri Potifar. Waktu dia di liang tutupan, penjara bawah tanah, dia tetap setia, dia selalu menjadi bos. Dimanapun dia berada, sekalipun budak. Sampai Tuhan membawa dia ke istana Firaun. Menjadi orang kedua dari semua penguasa yang ada di Mesir. Luar biasa. Dari seorang yang belajar obey dan taat kepada Tuhan. Nah, orang yang taat itu punya sikap hati yang berbeda. Dan itulah nilai-nilai yang kita harus punya. Ayat 5 berkata begini. Orang yang taat itu adalah orang yang apa? Takut dan gentar. Dan dengan tulus hati. Sama seperti taat kepada Kristus. Jadi orang yang taat itu cirinya apa? Dia punya takut dan gentar. Takut digentar ini bukan nekere, takut dihukum, takut dicari-cari kesalahannya. Bukan. Saudara kalau bekerja, takut dan gentar itu bicara respect. Makanya dalam Efesus 5 ayat 33, istri itu disuruh menghormati suaminya. Digunakan kata phobeo, digunakan kata reverence, hormat sama suaminya, menghormati suaminya. Di tempat dimanapun saudara tempatkan kita sebagai bawahan, kita punya otoritas pemimpin. Tuhan mau kita menghormati pemimpin kita sebagaimana kita menghormati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ini penting saudara. Saudara gak bisa bilang begini, saya taat, saya lakukan apa saja. Tetapi di belakang saudara nusuk pemimpinmu. Tuhan melihat itu bukan ketaatan yang benar. Takut dan gentar itu bicara respect, hormat kepada pemimpin kita. Sekalipun dia bengis, dia jahat, sekalipun dia kasar. Tetapi Tuhan mau kita tetap menghormati dia sebagai pemimpin. Sebagaimana kita menghormati Tuhan. Lihat sekarang, banyak bawahan itu kurang ajar bicaranya. Anak-anak zaman now, coba lihat di rumah, kurang ajar bicaranya sama orang tua. Disuruh beli apa sama mamanya, dibilang sama mamanya, kau sendiri yang pergi beli. Sebentar dia kerja saudara, bawahannya suruh dia pergi beli apa? Dia bilang, kita lebih baik di Pak yang pergi beli. Coba lihat. Kekacauan yang ada di dalam kehidupan kita hari ini saudara, itu selalu dimulai dari rumah tangga. Makanya rumah tangga kacau, masyarakat kacau, bangsa bisa kacau. Kenapa anak-anak Tuhan itu dikenal karena apa? Memiliki respect, rasa hormat gentar yang tinggi.
kepada otoritas di atas mereka. Karena Tuhan Yesus yang ngajari kita. Bagaimana Tuhan itu menghormati bapaknya. Saudara pernah lihat kisahnya Musa? Saya suka kisah ini dalam Bilangan pasal 20. Bilangan pasal 20 itu orang Israel lagi di padang gurun, namanya padang gurun Zin. Waktu mereka kehausan, nggak ada air. Mereka teriak sama Musa dan Harun. Lalu Musa dan Harun setelah jadi orang. Tapi saya kerja, dia yang kaya, saya yang setengah kaya. Bosku yang lebih makmur, saya kerja buat dia, saya bikin dia makmur. Saudara kalau punya alasan-alasan seperti ini, saudara akan kerja dengan berat hati, betul tidak? Ya, kenapa? Saudara tidak tulus, Tuhan mau kita kerja tulus, murni, tidak ada kemunafikan, tidak ada pura-pura. Berapa banyak orang kalau bosnya datang, tiba-tiba dia seperti cekatan. Bosnya keluar dari ruangan, dia kayak cacing kepanasan. Saudara ingat waktu pandemi anak-anak sekolah online semua. Saya punya keponakan di rumah. Kalau waktunya dia mau Zoom dengan gurunya. Padahal dia baru bangun, belum mandi, belum cuci muka. Tapi karena Zoom, tante, coba cari baju SD. Di sini masih celana kolor. Lalu duduk di sini. Jadi yang dilihat di kamera adalah baju SD-nya. Dan dia menulis begini. Padahal di bawahnya gak jelas. Belum mandi, belum sikat gigi. Berapa banyak kita hanya sekedar pencitraan. Ini bapak-bapak yang ngerjain itu ketawa. Bener enggak? Dan orang tua juga bersepakat dengan anaknya supaya citra image anaknya jadi baik. Saudara, Tuhan tidak mau kita jadi begitu. Amin. Tuhan mau kita kerja excellent. Jadi karyawan, jadi hamba, enggak apa-apa. Jadi asisten rumah tangga yang terbaik. Supaya apa? Kita tidak bikin Tuhan itu malu. Tidak memburukkan nama Tuhan dimanapun kita berada. Respect, hormat itu penting. Kedua, bekerja dengan hati prinsipnya itu bicara apa?
bekerja dengan tujuan yang benar. Coba lihat ayat yang ke-6 dan ke-7. Saudara harus punya tujuan. Saya kerja buat gaji, itu benar. Saya kerja buat kasih sekolah anak, saya kerja buat makan minum saya tersedia, saya kerja buat ada nabung, itu betul. Tapi prinsip Alkitab membawa kita kepada tujuan yang jauh lebih tinggi, saudara. Efesus 6 ayat 6 sampai 7 berkata begini. Efesus 6 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan berkata begini. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Hai hamba-hamba, anak-anak Tuhan apapun profesimu, jangan kerja untuk menyenangkan orang. Tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, ayat 7. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ayat ini penting, sederhana. Kalau saya kerja, saya harus punya tujuan seperti Tuhan taruh tujuannya dalam hidup saya. Yaitu apa? Pleasing God, menyenangkan Tuhan. Bukan nyenangin bos saja. Saya nyenangin bos, saya jadi orang munafik. Saya nyenangkan Tuhan. Bos lihat, bos tidak lihat. Ada pekerjaan atau tidak, saya akan gesit, rajin untuk Tuhan. Kenapa? Tuhan yang lihat saya. Makanya ayat 5, 6, dan 7 Paulus berkali-kali menggunakan apa? Hamba Kristus, pelayan Kristus, melayani Kristus. Mengapa berturut-turut Paulus menggunakan kata itu di 3 ayat ini? Itu selalu mengingatkan kita. Siapapun kita di marketplace, siapapun kita anak Tuhan, ingat. Saudara bukan hanya karyawan di kantormu, anak di rumah, pelayan di gereja. Saudara adalah pelayannya Tuhan. Amin. Nah tugas saya adalah menyenangkan Tuhan. Dan waktu saya melayani dengan ketulusan, maka Tuhan itu disenangkan. Makanya Yesus berkata dalam Matius 20, gak usah dibuka. Matius 20 ayat 25 sampai 27. Tuhan bilang begini. Pemerintah bangsa-bangsa itu melayani dengan tangan besi. Tetapi jika engkau ingin menjadi terbesar, engkau harus jadi pelayan. Tuhan bilang, siapa yang terbesar adalah dia yang melayani. Lihat itu, prinsip dalam kerajaan Tuhan itu. Yang terbesar adalah dia yang melayani. Tapi semua orang mau jadi bos. Semua orang mau jadi pimpinan. Tidak apa-apa saudara. Saudara harus punya keinginan untuk apa? Jadi bos. Supaya apa? Bisa mempekerjakan banyak orang. Yang siap jadi bos bilang amin. Ya, nggak mau seumur hidup bilang saya mau jadi asisten saja. Jangan saudara. Saudara harus meningkat. Mazmur 75 ayat 78 berkata. Bukan dari timur, bukan dari barat, bukan dari utara, selatan. Promosi itu datang dari Tuhan. Kalau saudara setia dengan perkara kecil. Lukas 10 berkata apa? Tuhan percayakan perkara besar. Saudara bertanggung jawab perkara kecil. Tuhan kasih tanggung jawab besar. Kita selalu mau tanggung jawab besar, mau berkat besar. Tapi tidak dimulai dengan hal yang kecil. Saudara, firman Tuhan dilanggar. Saya mengatakan ini, bekerjalah bukan untuk dilihat orang. Bekerjalah karena kita anak Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, prinsip bekerja dengan hati itu bicara apa? Bahwa Tuhan itu adalah pemberi upah terbaik bagi setiap anak-anaknya yang bekerja dengan hati. Amin. Coba lihat ayatnya, Efesus 6 ayat 8. Tuhan itu adalah good rewarder, pemberi upah terbaik. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan sama-sama 1, 2, 3 menerima balasannya dari Tuhan. Jadi jangan saudara pikir begini. Aduh, tidak ada yang lihat saya rajin, gak ada yang apresiasi, gak ada yang kasih pujian, tidak ada yang kasih bonus. Bosku itu hanya saya kerja buat dia. Saudara tahu, segala sesuatu yang saudara kerjakan untuk Tuhan, itu ada upah. Makanya Kolose 3 ayat 23 dan 24 berkata, coba. Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Firman Tuhan, dan kamu. Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24. Kamu tahu, nah dengar nih baik-baik jemaat Okumene. Bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kristus Tuhan, saya hambanya. Tapi saya juga hamba di bumi ini. Saya punya majikan, saya punya bos. Tetap. Saya adalah hamba Kristus. Dan segala sesuatu yang saya kerjakan bukan hanya untuk Tuhan saya di bumi. Tapi Tuhan akan memperhitungkannya, saya kerja untuk dia. So upahnya double saudara. Saudara dapat gaji di kantor, tetapi gaji dari Tuhan jauh lebih besar. Ini kok gak ada yang bilang amin, saudara ngantuk gak? Cipur kah? Amin. Saya ngomong ini bukan teori saudara, saya ngomong prinsip firman Tuhan. Ini sebenarnya adalah prinsip kelimpahan. Prinsip ekonomi the kingdom of God.
Jadilah karyawan yang terbaik, gunakan waktu terbaik, kerja juga smart. Kenapa? Karena Tuhan akan berikan upah. Tapi kita melayani Tuhan bukan karena upah, tapi memang Tuhan mau kasih upah. Kenapa? Karena Dia adalah Bapa yang bermurah hati. Tapi ingat, segala usaha dan berkat yang akan saudara terima ketika saudara bekerja bukan hanya diperhitungkan sebagai usaha kita, tetapi sebagai pemberian dan kasih karunia Tuhan. Sehingga pada akhirnya setelah kita melayani, kita bekerja, kita ngomong kayak gini, saya hanyalah hamba yang tidak berguna, melakukan apa saja yang Tuhan sudah suruh. Jadilah padaku seperti yang Engkau mau. Amin. Itu dia. Tuhan itu adalah pemberi upah, tetapi kerja bukan untuk upah. Karena Tuhan kasih upah bukan gaji di bumi saja. Tetapi apa? Hidup kekal, anugerah, keselamatan, damai, sejahtera, sukacita yang saudara gak bisa punya. Saya mau tutup dengan satu kesaksian. Saya ada teman saudara kerja di luar daerah. Wakil dari pemerintah di kota Makassar. Dia satu-satunya anak Tuhan di institusi dia. Satu-satunya orang Kristen. Dan orang-orang mulai tidak suka dia. Ini tantangan. Sudah tahu lah di Sulawesi Selatan. Gitu ya. Intoleran di kantor dia itu kerasa banget. Dan orang bukan hanya menyinggung soal agama dia. Orang bukan hanya mau ajak dia selalu berdebat tentang Yesus, Isa Al-Masih dan sebagainya. Kalau itu mah dia punya jawaban. Tetapi ketika ada orang-orang yang gak suka sama dia dan mulai pakai kuasa kegelapan. Satu hari dia cerita, saya pulang malam-malam. Malam-malam jam berapa saya bangun, saya keringat dingin. Saya tahu saya lagi diserang. Oh saudara gak main-main. Kalau orang gak suka sama kita, benar gak? Dia gak bisa pakai verbal, dia pakai kuasa kegelapan. Itu sebabnya mengapa di Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat selesai. Paulus bicara soal perlengkapan senjata Allah. Apa? Perlengkapan senjata Allah. Karena saudara ketika bekerja tidak hanya berhadapan dengan bosmu. Saudara akan berhadapan dengan orang-orang yang bisa iri. Hati marah, mau nyikut sana sini dan kalau mereka tidak bisa singkirkan engkau, mereka akan pakai kuasa setan. Dan teman saya ini tahu bahwa ada sesuatu yang dikirimkan kepada dia. Dan waktu dia bicara sama saya bilang, kamu bikin apa? Saya malam-malam, saya bangun, saya mulai berdoa. Nah, saya kasih tips untuk saudara. Penting saudara untuk selalu memakai perlengkapan senjata Allah. Ini bukan sesi khotbah baru, waktu saya sudah mau selesai. Hamba Tuhan di sini satu hari harus bicara soal perlengkapan senjata Allah. Mengapa Paulus menutup dengan perlengkapan senjata Allah? Karena ini penting saudara. Saudara harus pakai perisai. Baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh, kasut kerelaan. Kenapa? Karena ketika saudara bekerja menjalin hubungan dimanapun, saudara itu bukan hanya berdiri sebagai anak Tuhan, tetapi setan juga berusaha untuk menghancurkan saudara. Dan apa yang teman saya ini lakukan? Dia mulai ambil firman Tuhan. Dia mulai pakai perlengkapan senjata Allah, dia mulai berdoa dalam roh. Dan apa yang terjadi? Kedepannya sampai hari ini dia baik-baik saja. Bisa paham? Soalnya di Indonesia ini kita hidup dalam iklim yang agak berbeda saudara. Orang menjatuhkan kita nggak pakai hal yang lain. Dia pakai hal seperti itu. Dan itu ada. Sehingga pada akhirnya Paulus berkata di ayat 10 Efesus 6. Akhirnya hendaklah engkau menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin. Ayo sama-sama bilang, hendaklah saya menjadi kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Saya pernah dengar kesaksian anak-anak Tuhan. Bosnya itu bukan orang percaya. Bosnya itu baik, bosnya itu tulus. Dan bosnya ini banyak orang mau. Guna-gunai, banyak orang kirim-kirim ini saudara. Tapi karena dia anak Tuhan ada di situ. Dia berdiri untuk pimpinannya. Oh luar biasa. Nah ini yang Tuhan mau. Saudara bekerja sebagai hamba atau bawahan. Tapi jadi utusan Kristus. Sebagai pemberita Injil yang membawa kuasa. Sehingga apa? Dimanapun saudara menginjakkan kaki di tempatkan Tuhan. Di sana Tuhan kirim berkat. Untuk perusahaanmu, untuk kantormu, untuk keluargamu, untuk lembagamu. Kenapa? Karena ada saudara di sana. Amin. Ingat, bekerjalah dengan hati di mana Roh Kudus ada di sini. Bekerja dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Dengan melayani pimpinan kita atau melayani otoritas siapapun. Bekerjalah dengan setia, bekerjalah dengan rajin, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Jadilah karyawan yang excellent, jadilah majikan yang excellent. Juga supaya apa? Tuhan saja yang dipermuliakan. Dan kemuliaan bagi dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Saudara pulang, saudara renungkan firman ini. Kalau hari ini, saudara jadi orang yang suka mengeluh, suka ngedumel, suka bicarain jelek pimpinanmu, pendetamu bahkan, suka bergosip, suka banyak menggerutu, hari ini saudara bertobat. Amin. Supaya apa? Berkat Tuhan itu turun dalam hidup kita. Dan Tuhan boleh pakai kita untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita puji Tuhan dulu. Terima kasih Tuhan. Bawa hidupmu kepada Tuhan siang hari ini. Thank you Jesus. Haleluya. Perlengkapi kami Tuhan dengan hati yang taat. Perlengkapi kami dengan hati yang setia. Perlengkapi kami dengan roh yang rela untuk mengerjakan apapun yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami untuk setia. Ajar kami untuk bertanggung jawab. Ajar kami untuk melihat bahwa segala sesuatu yang kami alami dalam hidup ini adalah rencana Tuhan untuk mendidik kami, membentuk kami. Supaya Tuhan dapat mengangkat kami. Karena kami percaya peninggian itu bukan dari timur, utara, selatan, barat. Peninggian itu bukan datang dari manusia. Promosi itu datang dari Tuhan. Dan itu dimulai waktu kami taat terhadap otoritas apapun yang Tuhan beri. Sebagaimana kami taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus. Mari nyanyi. Disempurnakan selalu dalam senap jalanku. Memuliakan namamu. Kami ingin menjadi seperti Engkau. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam senap jalanku. Memuliakan namamu. Sama-sama angkat tanganmu. Bilang Tuhan, jadikan kami seperti Yesus yang taat dan setia, melakukan segala sesuatu tanpa mengeluh, tanpa bersungut. Percaya bahwa Tuhan itu setia, percaya bahwa Tuhan akan mengangkat kami pada waktunya. Laku memuliakan namamu. Mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan, disempurnakan selalu dalam senap jalanku. Memuliakan namamu. Sekali lagi, kami mau seperti Engkau, disempurnakan, diperlengkapi. Mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam senap jalanku. Memuliakan, memuliakan namamu. Mau seperti-Mu Yesus. Katakan Tuhan, aku mau seperti Engkau. Tuhan yang taat dan setia, memberikan dirinya mati bagi kami, supaya kami terima hidup yang kekal. Kami mau Tuhan mampukan kami untuk menjadi hamba-Mu, untuk menjadi anak-Mu, untuk menjadi alat-Mu. Sekali lagi katakan, aku mau seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Disempurnakan
doa kami, ini kerinduan kami. Memuliakan Engkau. Dimanapun Tuhan taruh kami muliakan Engkau. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, yang memampukan kita, yang memimpin kita, yang menyempurnakan hidup kita. Bapak, terima kasih siang hari ini kami sudah dengar firman-Mu. Tidak ada seorang pun di antara kami yang bisa berkata karena kuat dan gagah kami boleh melayani Tuhan. Semata-mata karena kasih karunia, kemampuan itu datang daripada Tuhan. Kami memberikan diri kami siang hari ini Tuhan, untuk hidup menjadi hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu. Sebagaimana kami taat kepada Kristus, kami mau taat kepada siapapun yang Tuhan taruh menjadi otoritas di atas kami. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami mengeluh, membantah, melawan. Kami sombong, kami merasa tidak berhak Tuhan untuk kami disuruh-suruh. Tapi hari ini firman-Mu datang, bagaimana Yesus itu taat sampai mati, oleh karena Dia ingin menyelamatkan kami. Tidak ada satupun di dalam diri kami Tuhan yang bisa berkata kami mampu. Hari ini kami berkata Tuhan kami tidak mampu. Hanya Tuhan yang bisa menolong kami untuk hidup dan berkarya. Itu sebabnya Bapa, biar Engkau menolong setiap anak-anak-Mu siang hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan kami, di sekolah, di kampus, di marketplace, di rumah, di pelayanan, dimanapun. Kami mau belajar seperti Tuhan. Kami mau taat, kami mau setia, kami mau bertekun. Sebab kami tahu apa yang disediakan Tuhan bagi kami jauh lebih indah, jauh lebih besar dari apa yang kami alami. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu jika siang hari ini ada di antara mereka yang sakit. Saudara taruh tangan kanan-Mu di bagian yang sakit hari ini. Kita mau ambil berkat kesembuhan yang Tuhan berikan kepada kita di atas kayu salib. Sebab itu disediakan bagi anak-anak Tuhan. Siang hari ini demi nama Tuhan Yesus. Semua roh penyakit kelemahan yang ada di tubuh kami. Dari ujung rambut sampai telapak kaki kami. Dalam nama Yesus kami perintahkan untuk pergi dari tubuh kami. Aliran kesembuhan dari Roh Kudus saat ini turun. Menjamah anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di tubuh, sakit di jiwa dipulihkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, mereka yang datang dengan masalah ekonomi, dengan keuangan, hari ini Tuhan hadir dan menyediakan dengan limpahnya bagi kami. Tidak ada seorang pun yang berkekurangan di tengah kami. Tidak ada seorang pun yang miskin di tengah-tengah kami. Sebab Tuhan telah memberikan kepada kami hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami percaya firman-Mu Tuhan dan jadi seperti firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Terimalah hormat kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati, lewat kebenaran firman Tuhan boleh lambaikan tanganmu saudara. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan membawa korban ungkapan syukur kita. Di depan kursi jemaat Tuhan tersedia 2 amplop. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan yang kedua untuk diakonia. Sebelum kita bawa korban ungkapan syukur kita, sama-sama kembali tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Pagi hari ini Tuhan kami boleh sama-sama dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang menguatkan, menolong setiap kami. Kami berdoa biar firman-Mu terus berbicara dalam hidup kami, mengajar kami, membentuk kami untuk kami semakin serupa dengan Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di hidup kami. Tiba saatnya kami bawa korban ungkapan syukur kami Tuhan. Biarlah setiap taburan umat-Mu di tempat ini boleh mengalir karena kami sungguh-sungguh benar mengasihi Tuhan. Dan Kau berfirman Tuhan, Engkau yang akan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan berkat atas seluruh usaha pekerjaan umat-Mu di tempat ini. Dan kami memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami. Pujian kami. Ini kerinduan kami Tuhan. Dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Sekali lagi nyatakan bersama-sama. Sembah dan pujian kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini persembahan kami. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita di tempat ini. Saatnya kita akan masuk ke dalam pengumuman sepekan. Dipersilahkan kepada tim multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Kami mengajak teman-teman semua yang rindu bersekutu dan bertumbuh bersama dalam Tuhan untuk hadir di ibadah ground Grow Up in God. Bagi teman-teman yang belum bergabung di salah satu ground, silakan mengakses barcode informasi yang telah disediakan. Ibadah khusus kaum wanita atau Putri Sion akan diadakan minggu ini. Bagi para wanita terkasih Tuhan, jangan lupa hadir untuk beribadah bersama sesuai dengan informasi yang tertera. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, kita masuk dalam pengumuman tambahan. Sebelum itu kami mengucapkan mewakili Ibu Gembala dan sidang jemaat GBI Oikumene mengucapkan terima kasih kepada evangelis Ibu Jenny Heber yang sudah melayani kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak Kak Jen untuk pelayanannya yang sekian kali di tempat ini, selalu meluangkan waktunya buat kami semua. Dan kami sangat diberkati untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini, di mana kita harus bekerja dengan hati. Biarkan kita pun ditempatkan di mana, maupun di sekolah, bagi mungkin yang duduk di bangku sekolah, di tempat kuliah, di tempat bekerja, di dalam rumah tangga, keluarga, atau di tempat usaha dimanapun itu, kita diminta pada hari ini kita ditegur, kita harus melakukannya dengan hati, sama kita seperti melakukannya untuk hubungan kita dengan Kristus. Amin.
Ya, puji nama Tuhan. Saya juga menyambut dengan penuh kasih kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Yang mungkin tadi saat datang diberikan ada formulir selamat datang dan formulir pokok doa. Di mana formulir ini apabila Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir belum memiliki tempat ibadah tetap, boleh mengambil bagian mengisi formulir tersebut dan nanti kami akan gabungkan di grup apabila Bapak Ibu berkenan dan akan dihubungi oleh bagian administrasi untuk didaftarkan ke dalam grup GBI Oikumene. Dan untuk jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, boleh dituliskan di formulir dukungan doa. Kita akan selalu doakan di setiap Selasa dan hari Jumat jam 3 sore di ruangan Pondok Daud. Di situ Bapak Ibu sekalian boleh juga datang bagi yang misalnya memiliki waktu luang dan rindu untuk bergabung bersama-sama di dalam pondok doa di ruangan Daud, bisa datang di hari Selasa dan hari Jumat jam 3 sore. Dan selanjutnya, pengumuman selanjutnya itu bagi jemaat Tuhan yang rindu, yang mungkin di dalam hatinya saya memiliki talenta, Tuhan taruh di sini saya mau melayani. Boleh Bapak Ibu melihat ada di depan kursi, barcode yang kecil itu boleh di-scan. Di sana banyak pos-pos pelayanan yang kita sudah berikan. Di mana hati Bapak Ibu untuk mau bergabung, pasti Tuhan akan menggerakkan hatinya untuk mengisi pos-pos pelayanan tersebut. Dan kita dipanggil Tuhan untuk melayani dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Amin. Haleluya. Dan selanjutnya juga saya umumkan bagi jemaat Tuhan yang mungkin sudah menerima kertas tentang janji iman, di mana itu adalah untuk mendukung ibadah kita, perayaan Natal kita di Desember, di minggu pertama di hari Jumat mungkin tanggal 5. Itu Bapak Ibu boleh menuliskan apabila ingin mendukung, membantu pelayanan kita di kegiatan Natal kita nanti dan akan dikembalikan kembali kepada Aser nanti di dalam kotak boleh dimasukkan di dalam situ formulir yang kita sudah isi. Dan itu tergerak dari hati kita ya, tidak ada paksaan sama sekali. Dan kita minta tuntunan Tuhan, apabila kita memberi kita harus memberi dengan penuh sukacita dan kerelaan hati. Amin. Ya, selanjutnya juga di bawah ada dari teman-teman kita panitia Malam Bina Akrab, PMK, FK, FKG, Unhas mengadakan basar. Jadi tersedia menunya itu ada 2, yaitu babi rica 35.000 per porsi dan ada risol 20.000 per cup. Jadi mari dengan penuh sukacita saya mengajak kita semua para jemaat Tuhan untuk saling membantu, saling menabur di mana teman-teman kita mau mengadakan kegiatan Bina Akrab ini. Biarkan kita sama-sama meringankan beban mereka, mari kita beli basar mereka, amin. Aduh kecil semua suaranya, mau membantu saudara-saudara kita, amin. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman tambahan pada siang hari ini, saya serahkan kembali kepada WL. Puji nama Tuhan, saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih
mengucap syukur buat pertolongan Tuhan di dalam kebaktian kami di tempat ini. Dan hamba-Mu berdoa bagi setiap kami ketika kami balik ke tempat kami, dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam seluruh aktivitas kami. Kiranya penyertaan dan perlindungan Tuhan menjadi bagian kami. Sekarang hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti tayangan online di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami berdoa kiranya setiap kami selalu mengalami penyertaan dan perlindungan Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami semua mengalami kesembuhan baik di dalam tubuh jasmani kami maupun di dalam kehidupan rohani kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi gereja kami di tempat ini. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap jemaat Tuhan supaya kami semua bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Gembala di tempat ini. Buat Ibu Gembala kami berdoa kiranya penyertaan perlindungan Tuhan, kasih karunia Tuhan berlimpah di dalam kehidupan orang tua rohani kami di tempat ini. Di dalam masa tuanya kiranya Tuhan selalu memberkati dengan sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan. Bahkan kiranya dengan waktu yang berasal dari Tuhan, Tuhan menganugerahkan pemulihan yang dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Pastor Ezra beserta dengan keluarga. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, kemampuan di dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam studi. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Ibu Debbie, Tuhan memberkati Dev di dalam pertumbuhannya. Sehingga keluarga hamba-Mu ini dapat menjadi keluarga yang mewujudkan gambar Tuhan yang sempurna melalui kehidupannya. Menjadi contoh, menjadi teladan di dalam keluarga-keluarga di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Sekarang hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang datang berkuliah, yang datang tinggal di kota Makassar ini yang jauh dari orang tua. Kiranya Tuhan memberkati dengan perlindungan, penyertaan Tuhan. Dijauhkan dari segala niat jahat manusia. Bahkan Tuhan menganugerahkan hikmat di dalam studi mereka. Sehingga mereka dapat menyelesaikan kuliah, studi mereka dengan baik. Dan mereka memperoleh hasil yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Memberkati orang tua yang ada di kampung halaman. Kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan, perlindungan yang dari Tuhan menjadi bagian setiap orang tua dari anak-anak-Mu di tempat ini. Yang bekerja, Tuhan memberkati pekerjaan tangan mereka. Supaya apapun yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, apa yang dipikirkan dengan pikiran mereka, selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kami percaya Tuhan pasti memberkati dan melindungi setiap anak-anak-Mu yang bekerja. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami berdoa bagi kota kami Makassar, di mana kota kami ini kami tinggal, kami bekerja, kami menikmati setiap fasilitas yang ada di kota ini. Berkat-berkat Tuhan, kami memberkati kota kami Makassar dari timur, barat, utara, dan selatan. Kami katakan damai sejahtera turun bagi kota kami. Kota kami bisa aman, bisa damai karena ada orang-orang yang bersyafaat siang dan malam memohon berkat Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kota kami Makassar. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin di kota kami. Kiranya Tuhan memberkati dengan hikmat, pengetahuan yang berasal daripada Tuhan. Supaya mereka dapat memimpin dengan bijaksana, dengan baik. Dan kami semua bisa menikmati perlindungan Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kami memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kiranya bangsa kami ini mengalami damai sejahtera yang dari Tuhan. Supaya setiap umat-umat Tuhan, bahkan setiap orang yang ada di bangsa kami semua dapat menikmati pemeliharaan Tuhan. Sekarang kami berdoa bagi daerah-daerah yang sedang terdampak oleh kebakaran. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong, memberkati setiap orang-orang yang mengambil bagian di dalam penanganan kebakaran. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk setiap daerah-daerah, khususnya daerah di Kalimantan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong, memberkati orang-orang yang ada di Kalimantan yang sedang mengalami kesusahan, supaya mereka dapat mengalami penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur karena Tuhan selalu baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami
pada sore hari ini. Dan hamba mau berdoa ketika kami kembali ke tempat kami membawa berkat yang berasal dari Tuhan, yaitu berkat firman Tuhan yang sudah kami terima, yang sudah kami dengarkan, dan kami mau lakukan di dalam kehidupan kami. Jemaat Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan dengan seksama suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, hukumnya, jalan-jalannya yang sudah diberitahukan kepadamu, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di muka bumi ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Dan ketahuilah, setiap persoalan yang terjadi di dalam kehidupanmu, ada tujuan Tuhan di dalam kehidupanmu, supaya engkau keluar menjadi pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan, pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Engkau adalah garam dan engkau adalah terang bagi dunia ini. Engkau akan mewujudkan gambar Tuhan yang sempurna melalui pribadi, keluarga, bahkan di lingkungan masyarakat. Terimalah semua berkat Tuhan ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, silakan mengambil waktu saat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati.